Semenjak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, masyarakat mengisi hari-harinya untuk bersepeda, baik dari anak kecil sampai yang sudah tua. Ada yang sudah hobinya bermain sepeda, ada juga yang hanya sekedar ikut-ikutan tren. Sepeda yang dipunya pun juga sangat beragam, mulai dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal. Bahkan, ada yang rela merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan sepeda yang terbilang mahal. Salah satunya Jejo, yang mengaku bahwa ia bersepeda ketika pandemi COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Aku suka sepedaan kurang lebih dari SD, jadi aku main dari kelas 1 sampai kelas 3. Udah gitu SMP main dikit, udah gitu udah gak main lagi, cuman sekarang main lagi deh semenjak Corona happen. Gue rasa dengan sepedaan sekarang kita bisa bersosialisasi, kita bisa networking juga, dan pastinya gue bisa olahraga juga, jadi whole package. Yang ini dua-duanya kebetulan Brompton. Ada lagi, ada United juga. Ini waktu gue beli Brompton 6 speed yang M, udah gitu ini harganya kurang lebih 42 juta, yang ini gue beli 52 juta. Pertamanya aku pakai United dulu, udah gitu teman suruh aku cobain Bromptonnya dan emang bener-bener enak banget sih. Jadi istimewanya menurut aku ya, jadi Brompton itu bener-bener emang efektif banget buat di kota Jakarta, apalagi kota yang commuting banget. Ini bisa dilipat, lipatnya juga enak banget dan bener-bener kalau dia itu firm dan kuat banget. Jadi istilahnya walaupun udah dilipat, dibuka, dilipat lagi, dibuka lagi, itu bener-bener firm, kokoh gitu loh. Dan emang harga nggak pernah bohong sih. Walaupun ini yang tadi kita sebutin itu harga aftermarket ya. Harga retailnya ini kurang lebih di angka 25-28 juta sebenarnya. Ini kebetulan belinya udah langsung sama orang-orang yang jual di marketplace. Aku beli aja, udah gitu ya jadinya ini. Yang ini normal, kalau kamu bisa ngeliat nih yang putih. Yang merah ini aku udah lumayan full custom. Jadi ini sebenarnya harusnya house red normal. Jadi kalau bisa dilihat mirip kayak gini, silver. Jadi warnanya tuh banyak balutan silvernya. Ini gue ganti dengan part yang black edition dan tetap original, jadi mahal banget. Ini gue ganti jadi warnanya hitam. Asalnya pertamanya kayak gitu tuh, putih. Ini juga seat post gue ganti black original juga, black edition. Crank post juga gue ganti. Semua part-part yang silver gue ganti hitam semua, yang part original Bromptonnya. Udah gitu yang ada lampu juga, ada velg juga, 3-spoke helmnya. Udah gitu gue pakai GPS sama ngatur speed gitu. Rata-rata itu satu part itu kurang lebih 1-2 juta, kecuali velg ya. Velg itu mungkin gue habis 16-18 juta sendiri. Jadi total aku habisin untuk customnya aja 40 juta. Sabtu Minggu pagi-pagi subuh itu kalau lagi sama teman-teman, tapi kalau gue sendiri atau berdua bertiga weekdays juga bisa. Jadi gue sepedaan kurang lebih seminggu tuh 3 kali, Senin, Jumat, Sabtu biasanya. Selama itu di closed circuit, kayak kemarin kita sepedaan di golf, di lapangan golf Karawaci, itu aku pakai masker. Masker itu harusnya udah pasti ya, cuman kalau helm itu tergantung kita mau sepedaan di mana. Kalau aku sih juga nggak mau terlalu rutin-rutin banget ya, maksudnya kalau kita rutin paling cuman roda-rodanya doang. Karena maksudnya ini kan masih besi, jadi Brompton itu bukan kayak sepeda di Indonesia yang menggunakan bahan aluminium. Besi itu rawan karatan, jadi disarankan dilap aja, jangan dicuci atau gimana. Ataupun kalau dicuci, disemprot paling rodanya doang, itu aja. Gila sih, maksudnya teman-teman aku yang di Jerman, teman-teman aku yang di Amerika, teman-teman aku yang di Singapura, semuanya bilang, nih orang Indonesia ada apa sih? Gila banget sama Brompton. Jadi kalau ada orang-orang yang maksudnya bilang, duh nih orang-orang Indo lagi susah, kayaknya lucu juga ya. Itu Brompton abis semua tuh untuk ke kalangan tertentu. Dan waktu di Singapura itu sampai satu toko, dia itu nggak, yang pertamanya tuh bebas,
orang bisa beli Brompton, sekarang itu dibatasin satu orang tuh cuma boleh 5 karena kelakuan masyarakat Indonesia yang ngeborong semuanya dibawa ke Indonesia. Dan gitu kemarin kita ngeliat di forum juga itu ada di orang Jerman sampai bingung, maksudnya dia jual sepeda ini paling 20 juta, 25 juta, dan gitu dia bilang, ini ada orang Indonesia nawarin saya 40 juta. Wah, saya seneng banget, ini kenapa sih orang Indonesia mau sepeda-sepeda gua, dan gitu dikirim dengan harga 2 kali lipat, dan dikirimnya semua ke Indonesia. Menurut aku kita bertanggung jawab aja, kalau kita mau sepeda, mau motoran, mau mobilan, mau melakukan apa yang kita suka, bertanggung jawab aja, jangan ngerugiin orang lain, karena maksudnya kalau kalian bikin ganggu orang lain kan yang ribet orang lain juga gitu loh. Jadi maksudnya make sense aja, kalian tuh bukan sepedaan, bukan berarti sosokan, tapi emang kita mesti ingat tujuan utama kita adalah kesehatan dan olahraga. Berbeda dengan Jejo, Rama Raditya mempunyai hobi bersepeda sudah cukup lama. Sepeda yang ia punya pun tidak main-main harganya. Bahkan, ia mempunyai sepeda dengan edisi khusus. Zaman tahun 2010, 2009, 2010. Lalu dari 2010 itu mulai masuk yang namanya fixed gear atau fiksi. Saya sendiri nyoba, kayak seru nih main fixed gear. Dulu ada banyak pilihan kalau fixed gear, mau beli jadi atau mau rakit. Tapi untuk pemula harusnya ya udah langsung beli jadi, tapi saya nggak mau, jadi ngerakit. Dari 2010 itu mulai fixed gear di Indonesia itu mulai booming deh. Banyak yang main, banyak peminatnya, banyak toko-tokonya. Sampai akhirnya mulai masuk ke segmen Brompton. Sebenarnya yang suka Brompton itu bapak saya sendiri, dan waktu itu pun juga Brompton masih belum booming seperti sekarang. Nyarinya masih susah, kebanyakan ngambil dari luar negeri, karena waktu dulu belum ada peraturan untuk bawa Brompton dikenain pajak segala macam. Saya pertama kali rakit fiksi, kalau di zaman itu, di zaman awalnya, sekitar puluhan habisnya. Lalu untuk Brompton yang di sini, kalau saya boleh jujur, ngambilnya semua harga retail, nggak ada harga resell. Jadi ngambilnya semua rata-rata dari Brompton Junction atau toko Brompton yang ada di luar. Kalau yang pertama, 2 sepeda ini sama yang merah, itu dari UK. Langsung dari Brompton sana. Kalau untuk yang hijau dari Jepang, Brompton Junction Jepang. Kalau 2 ini dari Australia, dari Sydney. Karena saya kan waktu itu kuliah di sana. Sama untuk fiksi pun juga sama. Ini ngambil dari Australia juga. Kalau yang satunya dari Jakarta, tapi pasti pemilik sebelumnya juga ngambil dari luar juga. Tapi nggak tahu dari negara mana. Sekitaran 30 sampai 40-an juta. Kalau dari Brompton, kita kan beli Brompton tuh full bike. Bedain paling edisi-edisinya. Ini kan mereka warna beda-beda. Ini edisi khusus. Nah, kita kalau beli full bike itu pasti ada ininya lah, ada pengennya kayak upgrade. Paling kalau untuk upgrade, kita pertama dilihat dari wheel setnya. Dari wheel setnya dia cocok atau enggak. Nah, ini contohnya ada 2 udah diganti wheel setnya, sama yang di belakang juga. Paling kalau udah habis wheel set, perintilan kecil, kayak ini kuncian, atau saddle, terus ataupun pedal juga diganti. Kalau emang masih kurang lagi, bisa upgrade ke sektor crankset. Bisa dari crank, sama chainring, sama bottom bracketnya. Pasti kalau udah upgrade itu maksudnya ke merek yang benar dan kualitas dan harga yang benar, pasti langsung beda, rasanya jauh gitu. Nah, untuk fiksinya sendiri, setahu pengetahuan saya, untuk yang Cervelo ini mungkin cuma ada 3 di Indonesia, termasuk ini.
Dan juga untuk Cannondale Track, mungkin populasinya ada 10-an di Indonesia, tapi kebanyakan warna lain, yaitu warna biru, hijau, dan mungkin ada yang merah di Indonesia. Tapi untuk warna yang ini, setahu saya cuma ada 1 di sini. Kalau fiksi, kalau misalnya kita ngerakit, saya sih biasanya emang ngerakit kalau fiksi. Nyari frame-nya di mana, barang perintilannya, wheelsetnya apa, segala macam itu nyari-nyari sendiri. Sebenarnya kalau untuk fiksi itu karena saya udah lumayan lama pakai, jadi udah tahu kira-kira merek-merek apa, sama tipe-tipe apa sih yang enak gitu. Sebenarnya nggak kalau untuk Brompton jujur, kalau saya bisa bilang saya kurang begitu ngerti, tapi seenggaknya lumayan paham. Kalau untuk fiksi ngerti deh apa yang misalnya yang enak apa, yang nggak enak apa, yang value for money apa gitu. Ngejual Brompton yang saya punya, kalau boleh jujur sih enggak. Karena banyak juga teman-teman dari Bapak yang udah nawar sama koleksi saya sendiri ini yang Brompton saya punya. Tapi saya sendiri kayak nggak usah deh, ngapain. Kita toh juga sepeda buat hobi, bukan buat dagang. Jadi ya udahlah, biarin aja. Dan nggak memanfaatkan keadaan gini lah maksudnya. Sepeda bisa banyak nambah teman, nambah koneksi, nambah wawasan, sama nambah pengetahuan. Entah itu di sepeda, ataupun di lain, ataupun bisa menjadi salah satu cara kita dapat rekan bisnis sih. Jejo dan Rama, 2 dari sekian banyak orang yang senang bersepeda. Hobi yang bisa dibilang mahal ini ternyata bisa memperluas lingkaran pertemanan dan bisa menjadi pundi-pundi uang. Melihat dari sisi penjual sepeda yang mengakui bahwa sekarang sudah sulit untuk menjual sepeda dagangannya karena minat pembeli terhadap sepeda yang naik drastis dan stok dari pabriknya dibatasi. Sebenarnya kalau dari permintaan pasti naik gitu loh, apalagi sejak COVID kan, itu permintaan untuk sepeda karena kan sekarang jadi semacam olahraga untuk family. Permintaan pasti naik, cuma masalahnya sekarang ini adalah pabrik itu kewalahan untuk mensuplai. Karena sejak COVID mereka juga stop produksi kan, jadi supply-nya juga berkurang banyak. Rutin, banyak tiap hari itu pasti ada orang mau beli sepeda gitu. Tergantung stoknya ada apa enggak. Seperti sekarang kan Turn kita nggak ada. Itu salah satu sepeda yang bagus juga, value for money gitu. Cuma ya sekarang supply dari pabriknya juga kurang gitu. Jadi dari minggu lalu kita sudah habis juga. Macam-macam sih sebenarnya, nggak cuma Brompton, cuma sekarang lagi trennya Brompton, jadi orang kan fokusnya ke Brompton aja, padahal kan merek sepeda sebenarnya banyak. Kalau mahal sih sebenarnya relatif ya harga mahal itu. Cuma gini, yang paling mahal saya sih nggak tahu apa ya, karena kan edisi itu ada keluar terus, biasanya kadang-kadang ada, karena ada historinya, jadi dia mahal gitu, padahal sebenarnya sepedanya sendiri nggak mahal gitu. Kalau yang paling mahal saya nggak tahu apa itu. Tapi kalau sepeda paling mahal, kategori sepeda paling mahal itu seperti road bike pasti lebih mahal dari sepeda lipat. Karena sepeda lipat ini kan sepeda simple sebenarnya. Untuk leisure lah. Kalau sekarang 30-an, 30 juta lah. Nggak tentu, tergantung tipenya ya. Gitu. Tapi itunya kayak 6 speed itu ya sekitar 30 kecil lah. Aksesoris sih range-nya lebar banget sih ya, dari kayak lampu atau apa itu dari 50.000 ada sampai 5 juta juga ada gitu. Jadi ya tentunya kalau kayak sepedanya mahal, relatif mahal kayak Brompton ya nggak mungkin aksesorisnya 50.000 gitu. Nah tapi kalau sepeda merek lain yang harganya cuma 1 juta ya aksesoris 50.000, 100.000 kan wajar. Sebenarnya kalau dealer ya kita itu ada patokan harga jual.
kenaikan ada tapi sedikit banget. Dan itu biasanya bukan karena dari internal kita. Setelah COVID ini atau dekat COVID itu semua ongkos angkut itu naiknya banyak sekali gitu. Jadi kenaikan itu ada karena unsur shipping cost-nya naik gitu. Tapi kalau dari harga kita beli dari distributornya sih naiknya hampir nggak ada, sedikit banget gitu. Langka itu dalam artian karena kuantitinya sedikit ya, tapi sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau pabrik sudah berproduksi dengan normal, kapasitas normal, bahkan mereka mungkin akan nguber kan untuk ketinggalan backlog yang lalu-lalu, mungkin nggak akan banyak yang harga gila-gilaan lagi di luar gitu. Kalau aksesoris sih mereka nggak sampai PO gimana ya, tapi supply dari pabrik pun aksesoris itu juga terbatas sekarang. Ini kan juga karena gini, orang kan sebenarnya olahraga bukan cuma sepeda kan, ada orang suka renang. Tapi sekarang nggak bisa renang gitu loh, jadi mereka switching gitu. Tapi begitu renang sudah bisa, nge-gym sudah bisa, mungkin sebagian yang kemarin-kemarin mau beli sepeda itu udah nggak mau main sepeda lagi gitu, makanya nggak akan sekuat sekarang demand-nya. Oh ada, kalau garansi sebenarnya itu terhubung dengan pabrik ya. Mau sepeda seperti Tern gitu, Dahon, Tern, mau Brompton, itu ngikut ke garansi pabrik. Umumnya sih 5 tahun atas frame gitu, kalau patah, retak, rusak, pemakaian normal itu mereka akan ganti, pabrik akan ganti. Gitu. Kita sebagai dealer ya wajib membantu customer yang beli sama kita untuk membantu mengklaim gitu. Kalau Purna jual dalam masalah, oh ini kok shiftingnya nggak enak dipakai itu kita wajib karena toko kan harus, kita beda toko A sama B ya karena ada servisnya itu dibandingkan beli perorangan. Dia kan jual putus sudah gitu aja. Sekarang kan enggak. Kalau kita jual, oh ini kok nggak enak ini, atau ini kok miring, ini kok jalannya gini. Ini, mereka tinggal datang, kita bantu sampai benar gitu. Lumayan sih ya, cuma kita kan nggak selalu jualan gitu. Kayak kebanyakan juga kayak servis juga kita banyak. Lalu merek lain seperti Tern, Dahon kan dulu kita jual juga. Sekarang ya karena lagi habis saja. Mereka tinggal bawa sepedanya seperti ini kan sepeda servis semua nih. Jadi tapi untuk mekanik kita kan cuma 2. Sedangkan yang servis yang datang untuk servis itu mungkin bawanya sehari bisa 10-20 sepeda. Jadi nggak ke-handle kalau satu hari. Jadi mereka harus tinggal. Itu sekarang. Kalau dulu sih paling mereka tunggu sebentar, sejam 2 jam mereka ke PS, ke Sensi, makan apa, balik udah beres. Tapi sekarang nggak mungkin, karena terlalu banyak orang yang mau servis. Bertanggung jawablah dalam pilihan hobi yang kita jalani. Lebih baik ada alasan kuat di balik pilihan itu. Apalagi hobi yang memakan biaya tidak murah. Ditambah lagi di saat ekonomi sulit seperti ini.